Puji Tuhan, segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi Tuhan. Dan saat sore hari ini, kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah ucapan syukur kita atas segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Sebab namanya perlu dan layak untuk kita tinggikan. Sebab namanya selalu layak untuk kita muliakan. Karena hanya Dialah Allah yang mampu memberikan kekuatan bagi kita. Karena hanya Dialah Allah yang mampu memberikan anugerah di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu mari saya mengajak seluruh sidang jemaat Tuhan. Kita mau datang dengan segenap hati. Kita mau datang dengan segenap jiwa. Bawa seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Sebab
pujian dan penyembahan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh benar-benar kami nikmati dan kami rasakan. Sebab Engkaulah Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa. Malam ini Tuhan, kami mau berikan seluruh hidup kami hanya kepada Engkau. Hanya kepada Engkau Yesus. Hanya kepadamu Tuhan. Kami berseru dan kami berharap hanya kepadamu Roh Kudus. Jiwa kami berserah di dalam tangan, berserah di dalam Engkau Tuhan, berserah di
selalu hidupnya oleh Roh Kudus. Maka di sana kami boleh merasakan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami semakin dibuat bertumbuh hidup kami dan hidup dalam anugerah Tuhan yang lebih besar lagi. Untuk kami terus mencapai apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, tolong kami malam hari ini. Engkau kuasai hidup kami sepenuhnya. Bahkan dalam pemberitaan firman-Mu sebentar, biarlah Kau bekerja di dalam kehidupan kami, memberikan pengertian, menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran-Mu, dan memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu pada kesempatan hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat silakan duduk. Dan terima kasih buat pelayanan tim PAW yang begitu luar biasa. Dan tentunya kalau kita hidup melayani dipenuhi Roh Kudus, maka apapun yang kita kerjakan berdampak ilahi yang luar biasa. Puji Tuhan. Bagi jemaat yang di rumah-rumah, pada kesempatan hari ini saya juga mengajak jemaat yang ada di rumah-rumah untuk kita benar-benar masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan saya rindu hari ini bukan hanya sekedar kita hanya menyimak saja, tapi mari kita bawa hati kita untuk selalu rindu dipenuhi Roh Kudus. Karena hari ini adalah hari yang sangat spesial dalam ibadah kita. Karena pada hari Minggu ini adalah hari Pentakosta, ya, yang sangat dikenal oleh gereja, di mana memperingati pencurahan Roh Kudus. Orang-orang percaya mengenal hari Pentakosta adalah sebagai hari lahirnya gereja, lahirnya gereja Tuhan. Sebab apa? Ketika hari Pentakosta, setelah kenaikan Tuhan Yesus 10 hari kemudian, di sana memperingati hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang percaya. Dan malam hari ini saya percaya Roh Kudus yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, ya, juga akan bekerja dalam hidup kita, memenuhi setiap kehidupan gerejanya. Dan saya percaya gerejanya akan penuh dengan Roh Kudus. Dan dengan kepenuhan Roh Kudus itu kita dapat memuliakan nama Tuhan, berfungsi sebagai gereja yang dipakai oleh Tuhan, menggenapi janji-janji Tuhan untuk akhir zaman ini. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah-rumah, kita sedikit akan mengenal apa sih sebenarnya hari Pentakosta. Ya, hari Pentakosta sebenarnya adalah hari memperingati diberikannya Taurat. Ya, hari memperingati bahwa firman Allah, Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Ya, saat Musa bertemu dengan Tuhan, Tuhan memberikan Taurat itu, hukum-hukum Tuhan, untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Dan hari Pentakosta ini adalah salah satu hari besar agama Yahudi. Ada 3 hari besar agama Yahudi, yaitu Paskah,
agama Yahudi, mereka semua berkumpul pulang ke Israel. Karena itu adalah perayaan besar. Oleh sebab itu, orang-orang pemeluk agama Yahudi atau agama Musa, ya, mereka akan berdatangan ke Israel, ya, bersama-sama berbondong, baik itu proselyt maupun orang-orang Yahudi. Apa proselyt? Proselyt adalah orang-orang yang bukan Yahudi, ya, namun memeluk agama Yahudi, yaitu agama Musa. Ya, mereka akan datang berziarah, mereka akan datang untuk bersama-sama merayakan 3 hari besar ini. Ya, nah, saudara-saudara, oleh sebab itu orang Yahudi menyebut hari Pentakosta itu adalah hari 7 minggu, hari raya 7 minggu. Kenapa? Karena itu dihitung mulai dari Paskah, 7 minggu kemudian pasti hari raya Pentakosta. Dan hari raya Pentakosta atau hari raya 7 minggu itu selalu jatuh pada hari Minggu. Ya, selalu jatuh pada hari Minggu, yaitu hari memperingati diberikannya Torah. Ya. Namun begitu luar biasanya pada hari Pentakosta, perayaan Pentakosta pada zaman murid-murid, hari Minggu, hari raya Pentakosta itu Tuhan anugerahkan juga, Tuhan berikan juga Roh Kudusnya. Dan hari itu juga menjadi hari yang disebut hari lahirnya gereja, saudara. Oleh sebab itu, orang-orang Kristen tidak lagi beribadah pada hari Sabat atau Sabtu. Mereka beribadah pada hari Minggu. Kenapa? Karena hari Minggu itu adalah hari lahirnya gereja, di mana hari ini penuh dengan anugerah Tuhan. Yesus bangkit pun pada hari Minggu, dan pencurahan Roh Kudus pun jatuh pada hari Minggu. Dan itulah hari di mana disebut hari lahirnya gereja. Bagi orang-orang Yahudi, hari itu adalah hari diberikannya Taurat. Oleh sebab itu sangat berarti sekali. Jadi hari Minggu yang biasanya disampaikan oleh beberapa banyak orang yang mulai membuat polemik-polemik bahwa orang Kristen tidak lagi taat kepada Sabat. Bukan itu yang dimaksud. Orang Kristen mengambil hari Minggu karena di hari Minggu itulah hari yang penuh dengan anugerah Tuhan, hari di mana diberikan Taurat, hari di mana diberikan Roh Kudus, dan itu adalah hari di mana Kristus juga dibangkitkan, yaitu jatuh pada hari Minggu. Ya, dan ini hari yang sangat spesial bagi orang-orang Kristen tentunya. Dan oleh sebab itu, orang-orang percaya, orang-orang Kristen atau gereja Tuhan memandang hari ini adalah hari yang sangat spesial dan penuh dengan anugerah. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang hari Pentakosta, tapi yang jelas hari Pentakosta juga selalu bertepatan dengan bangsa Yahudi panen raya. Ya, oleh sebab itu hari raya Pentakosta juga disebut hari raya penuaian. Ya, ini sekilas untuk pengetahuan kita supaya kita tidak bengong. Apa hari raya Pentakosta? Saudara-saudara dan jemaat Tuhan
dalam kehidupan kita. Mengingat apa? Mengingat dalam hari Pentakosta itu selalu berbicara tentang turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang percaya, kepada gereja Tuhan, kepada para murid. Dan itu pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri sebelum dia naik ke sorga, bahwa dia menjanjikan janji Bapa, Tuhan akan mengirimkan Roh Kudusnya setelah kenaikannya, saudara. Nah, di dalam pencurahan Roh Kudus itulah Tuhan pernah menjanjikan bahwa kepada murid-muridnya bahwa mereka harus tinggal di Yerusalem dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, sampai janji Bapa itu turun memenuhi para murid, sampai mereka menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan itu yang disebut baptisan Roh Kudus. Sebab Tuhan berkata, Yohanes membaptis dengan air, namun tidak lama lagi para murid akan dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini saya beri tema kepenuhan Roh Kudus. Ya, tema firman Tuhan ini tidak aneh gitu ya, karena ini hal yang biasa kita dengar, yaitu kepenuhan Roh Kudus. Inilah tema firman Tuhan hari ini. Mari kita bersama-sama melihat ayatnya di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18. Mari jemaat yang ada di rumah-rumah juga kita buka Alkitab kita di dalam Efesus 5 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, saudara. Ya, penuh dengan Roh Kudus. Ini yang Tuhan mau. Bapak Ibu saudara-saudara dan jemaat sekalian, ada perbedaan pengertian tentang baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Ya. Tapi pada waktu para murid di Yerusalem, mereka dibaptis Roh Kudus, mereka dipenuhi Roh Kudus. Sebab di ayat pada Kisah Para Rasul 2, coba kita akan lihat dalam Kisah Para Rasul 2. Ya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang keempat. Sudah ketemu? Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya. Jadi ada banyak orang yang nggak tahu, ada banyak orang yang kurang memahami apakah baptisan Roh Kudus itu
tidak bisa berulang-ulang. Anda baptis berapa kali? 1 kali. Ya. Karena Tuhan Yesus mati 1 kali untuk segala dosa kita. Ya. Jadi kalau jemaat di tempat ini sudah pernah dibaptis, jangan minta pendeta untuk dibaptis ulang. Ya. Jangan minta untuk dibaptis ulang. Kalau surat baptisan Anda hilang, ya tinggal aja ngomong ke pendeta. Saya dulu pernah ditenggelamkan, mungkin di Pulau Merah, atau di sungai, atau di kolam baptisan. Sudah pernah dibaptis, ya tinggal memberikan laporan. Saudara, nanti akan dibuatkan akta baptis yang baru. Ya, tapi baptisan tidak lagi dilakukan 2 kali, karena baptisan itu tanda pertobatan kita. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat seseorang dibaptis Roh Kudus, ia akan mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Tetapi orang yang sudah dibaptis Roh Kudus belum tentu hidupnya selalu penuh dengan Roh Kudus. Amin. Mungkin Anda pertama kali Anda mengalami bagaimana kau dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, awal-awal kau alami itu. Tapi kenapa kok akhir-akhir ini saya tidak merasakan itu lagi? Bahkan saya sulit untuk menikmati hubungan dengan Tuhan. Mungkin juga karena kita tidak hidup selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Itulah jawabannya, saudara. Ya, jadi baptisan Roh Kudus ditandai dengan manifestasi karunia Roh Kudus. Ya, kalau Anda dibaptis Roh Kudus, kalau jemaat mengalami baptisan Roh Kudus, engkau pasti memanifestasikan karunia Roh Kudus, saudara-saudara. Tapi kalau kepenuhan Roh Kudus itu ditandai dengan kehidupan karakter yang diubahkan. Amin. Jadi ini bedanya. Seseorang yang dibaptis Roh Kudus, mungkin dia bisa memanifestasikan karunia Roh Kudus. Engkau bisa mendoakan orang sakit sembuh. Engkau bisa mengusir setan demi nama Yesus, dan setan itu pergi. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu ditandai dengan kehidupan karakter yang diubahkan. Jadi orang yang dibaptis Roh Kudus penuh dengan karunia Roh Kudus, belum tentu dia tinggal pada kehidupan yang diubahkan. Sebab kehidupan yang diubahkan itu adalah hasil dari kepenuhan Roh Kudus. Makanya tidak heran ada banyak orang yang sudah dibaptis Roh Kudus, dia bisa mendoakan orang sakit sembuh, orang yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Ya, jangan sampai kebalik ini, lumpuh melihat, yang buta berjalan. Ya. Jadi yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Wow. Tapi kenyataannya karakter hidupnya tidak sama seperti yang dikehendaki banyak orang. Loh, dia bisa mendoakan orang sembuh kok hidupnya kayak begitu.
baptisan Roh Kudus itu selalu memanifestasikan karunia-karunia roh. Tapi bagi orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang itu ditandai dengan karakter yang diubahkan. Oleh sebab itu, saya ingin menyampaikan tentang hal ini kepada jemaat. Mari kita hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Amin. Dan tema khotbah saya malam hari ini berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Jemaat, jangan hanya kita dibaptis Roh Kudus, tapi kita harus hidup penuh dengan Roh Kudus. Terus menerus, bahwa hidup kita selalu penuh dengan Roh Kudus. Berulang-ulang dan terus menerus, saudara-saudara. Ya. Kalau orang mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka karakternya diubahkan. Atau dia penuh dengan buah-buah roh, buah roh maksud saya. Ya, itulah maksudnya dalam kepenuhan Roh Kudus. Nah, ciri orang-orang yang hidup dipenuhi Roh Kudus. Apa ciri orang yang hidup dipenuhi Roh Kudus? Yang pertama adalah memiliki karakter yang diubahkan. Ya, seseorang yang dipenuhi Roh Kudus akan nampak perwujudannya dalam karakter yang terus diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Nah, sebab itu tidak heran ada orang Kristen puluhan tahun hidup menjadi orang Kristen, tapi karakternya tidak berubah. Karakternya tidak berubah, saudara-saudara. Bahkan hidupnya jauh menjadi seperti sama dengan Kristus. Hidupnya tidak berubah, begitu saja. Yang dosa terus menjadi pendosa, saudara-saudara. Tetapi orang yang hidupnya terus dibawa untuk dipenuhi Roh Kudus, karakternya akan terus berubah sama seperti Kristus. Amin. Saudara-saudara, itu yang dimaksudkan di sini, saudara-saudara. Mari kita lihat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22. Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Demikianlah firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Saudara-saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya akan dipenuhi dengan buah roh. Ya, buah roh ada 9. Ya, tetapi buah roh ialah kasih, dan seterusnya tadi yang sudah kita baca. Ini berbicara tentang memiliki karakter yang diubahkan, saudara-saudara. Kepenuhan Roh Kudus selalu membawa kepada keubahan karakter. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Lantas yang kedua, ciri orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus adalah melibatkan diri dalam pemberitaan Injil. Melibatkan diri dalam pemberitaan Injil. Pemberitaan kabar baik itu adalah ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Seseorang yang dipenuhi Roh Kudus akan nampak dalam kerinduannya melayani dan memberitakan Injil. Amin. Saudara-saudara,
terus selalu dipenuhi Roh Kudus, maka hidup kita terus dibawa kepada kerinduan untuk menyampaikan kabar baik. Karena Roh Kudus diberikan, Roh Kudus dipenuhkan di dalam hidup kita, supaya kita boleh menjadi saksi Kristus. Amin. Ya, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41 dikatakan demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara-saudara, Petrus setelah dipenuhi Roh Kudus, dia memberitakan Injil, dan ada banyak jiwa-jiwa dijangkau melalui pemberitaan Injil. Dan kemanapun semua orang percaya, para murid, rasul-rasul adalah orang-orang yang memberitakan Injil. Saudara, sampai akhir hidupnya para rasul dan orang-orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus pada waktu hari Pentakosta, semuanya diberitakan oleh sejarah. Seumur hidup mereka memberitakan Injil. Amin. Ya, saudara-saudara, Rasul Andreas mati dalam keadaan dia memberitakan Injil. Dia harus disalib dengan palang X. Saudara, disalib, kakinya juga dipaku, saudara, dengan palang X. Dan selama 2 hari dia dipaku di atas kayu salib yang modelnya palang X, saudara. Selama 2 hari itu pula dia tergantung di situ sambil berkhotbah, karena dia ada di pinggir jalan raya, dipakukan, disalib. Dalam keadaan tersalib, mulutnya terus berkhotbah selama 2 hari sampai akhirnya dia meninggal. Saudara-saudara, itulah Rasul Andreas. Petrus, saudara Andreas, matinya juga disalib, tapi dia mengatakan bahwa jangan salibkan saya seperti Tuhan Yesus, karena saya tidak layak disalibkan seperti dia. Jadi dia memilih untuk disalibkan terbalik, yaitu kepalanya di bawah. Saudara-saudara, kalau saudara pernah melihat gereja Katolik pernah membuat lambang salib terbalik, terus Anda pernah melihat gereja setan juga pakai lambang salib terbalik, jangan pikir gereja Katolik sama seperti gereja setan. Tidak, saudara. Gereja Katolik punya makna. Kenapa dia membuat salib terbalik? Dia mengenang kematian Rasul Petrus. Ya, jadi ada banyak orang memfitnah gereja Katolik. Wah, itu gereja setan itu katanya. Saudara-saudara, ini orang yang kurang pemahaman. Bisanya hanya menghakimi dan tidak pernah mau belajar. Ya, hati-hati. Ya, jangan suka menghakimi. Ya, mari kita jadi gereja yang penuh dengan Roh Kudus, bukan menjadi gereja yang penuh menjadi hakim banyak orang. Ya, menjadi hakim Injil. Ya, karena firman Allah yang akan menghakimi kita. Ya, saudara-saudara, bukan kita yang menghakimi firman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31 juga dikatakan demikian. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-31. Ya, ayat yang ke-31 dalam Kisah Para Rasul 4. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara-saudara, jadi jelas orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang melibatkan diri dalam pemberitaan Injil. Kalau hidup kita tidak bisa memberitakan Injil, maka hidup kita penuh dengan apa? Penuh dengan kepentingan diri kita sendiri. Tetapi orang yang penuh dengan anugerah Tuhan, dia selalu berbicara. Tapi orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia selalu berbicara tentang anugerah Tuhan dalam hidupnya. Dia akan menceritakan betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidupnya. Itulah ciri orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus dan hidupnya selalu menikmati realita Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hidup kita hanya dipenuhi dengan kesibukan kita, saudara-saudara, bahkan untuk kehidupan kita sehari-hari, kalau kita memikirkan hal itu tidak salah, tapi itu bukan prioritas. Ya, itu bukan prioritas. Sebab orang-orang yang hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus, dia tidak pernah khawatir akan hidupnya. Dia tidak pernah ragu akan hidupnya dan karya Tuhan yang memelihara hidupnya. Yang ada pada motivasi dan prioritas hidupnya adalah bagaimana hidupnya mempermuliakan nama Tuhan di setiap aspek hidup. Di dalam pekerjaankah, di dalam keluargakah, dia harus menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Itulah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dan saya percaya orang yang punya karakter seperti itu adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, dan hidupnya selalu dipandang baik oleh semuanya. Dan itulah integritas yang dicari orang-orang dunia ini. Oleh sebab itu orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia punya karakter yang diubahkan. Maka dia tidak akan menjadi kekurangan, karena dunia butuh karakter yang diubahkan. Karena hidup ini dibutuhkan kehidupan yang memiliki karakter Kristus dan hidup menghidupi kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu tidak heran kalau orang yang hidupnya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia bekerja dan pekerjaannya terus diangkat oleh Tuhan. Bosnya lihat, wow, orang ini jujur, orang ini luar biasa. Saudara-saudara, dan orang ini akan terus Tuhan angkat melalui pekerjaannya. Jangan pernah khawatir, saudara-saudara. Jangan kita kesampingkan Tuhan hanya untuk pemikiran-pemikiran yang keliru dengan kehidupan kita sehari-hari. Padahal Tuhan itu ada di setiap aspek hidup kita. Ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau bukan menjadi orang yang gila hormat. Engkau bukan menjadi orang yang cari keuntungan diri sendiri. Dari hidup itulah engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ketika kita menjadi berkat bagi banyak orang, berkat itu akan terus hadir melimpah dalam hidup kita. Saudara-saudara, bukankah hidup ini adalah sebuah kepercayaan? Ketika engkau bekerja, engkau juga dipercaya oleh orang lain. Ketika kita sedang melakukan kehidupan kita di setiap aspek hidup kita,
Artinya kepercayaan itu diberikan kepada kita. Dan kita pun harus bisa dipercaya. Kunci kesuksesan itu di situ. Kunci kesuksesan bukan hebatnya engkau berbisnis. Ketika kita pintar dengan paradigma bisnis, ketika kita pintar dengan teori-teori marketing kita, kalau kita tidak hebat pada karakter, habis. Berapa banyak saudara-saudara orang harus kehilangan pekerjaan karena karakternya tidak dipenuhi Roh Kudus, hidupnya tidak diubahkan oleh Roh Kudus. Gampang untuk menerima suap, gampang untuk mencari hormat manusia, gampang untuk dijatuhkan dan menjatuhkan orang lain. Saudara-saudara, tetapi orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia memiliki karakter yang diubahkan oleh Tuhan dan selalu melibatkan diri dalam pemberitaan Injil. Karena orang-orang yang demikian merasakan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Yang ketiga, ciri orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus adalah memiliki kerinduan dan kehausan untuk memuji dan menyembah dan bersyukur. Ini ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dia selalu rindu haus untuk memuji dan menyembah serta bersyukur kepada Tuhan. Saya senang dengan statement yang disampaikan oleh Bapak rohani saya, bahwa penyembahan itu tidak harus mengangkat tangan. Saudara-saudara, penyembahan itu tidak harus mengangkat tangan. Ketika kita turun tangan untuk sesama kita, itu juga penyembahan. Wow, amin. Ketika kita turun tangan untuk kita peduli kepada sesama kita, itu juga penyembahan. Bukan hanya mengangkat tangan memuji Dia, tetapi ketika kau peduli kepada orang, itu juga pujian dan rasa hormat kita kepada Tuhan. Karena kita peduli, mengulurkan tangan kita, menurunkan tangan kita untuk membantu sesama kita. Kadang-kadang konsep penyembahan kita sudah keliru. Saudara-saudara, ada banyak orang keliru dengan konsep penyembahan. Apakah penyembahan itu identik dengan memuji saja? Tidak. Penyembahan itu adalah hidup kita. Pujian, nyanyian yang kita naikkan, penyembahan yang kita berikan, itu adalah salah satu dari penyembahan. Tapi hidup kita menjadi saksi Kristus, hidup benar, sehingga orang melihat kita diberkati, itu juga penyembahan di hadapan Tuhan. Itu juga memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, oleh sebab itu, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia memiliki kerinduan dan rasa haus untuk selalu memuliakan nama Tuhan, memuji dan menyembah. Dan penyembahannya tidak dibatasi dengan praktek-praktek agamawi saja, tapi penyembahannya adalah kehidupannya. Amin. Penyembahannya adalah kehidupannya. Ketika dia keluar bersepeda motor, hidup seorang penyembah pasti naik motornya bagus, baik. Bukan naik motor kakinya diangkat, ditaruh di setir mobil. Bukan naik motor dengan membuat suara-suara gaduh. Tetapi seorang penyembah, dia tidak dibatasi oleh
4 segi dinding gereja ini. Tapi dia selalu ada dimanapun dia ada. Dia selalu memuji Tuhan melalui kehidupannya. Dia selalu memberikan rasa syukur dalam hidupnya. Dalam segala keadaan dia tetap bersyukur. Saudara-saudara, beberapa waktu lalu saya diingatkan oleh Tuhan, selalu diingatkan oleh Tuhan dalam doa pagi saya. Ketika saya berdoa pagi, saya selalu menangis. Dan rasa tangisan saya nggak habis-habis bahkan sampai hari ini. Ketika saya berlutut, saya menangis. Kenapa? Karena pertama, beberapa waktu lalu saya dilawat oleh Tuhan. Saya sedang menaikkan ucapan syukur saya di pagi hari saat berdoa pagi. Tuhan ingatkan, makanan yang kau makan memang patut disyukuri. Semua yang ada patut disyukuri. Tapi pernahkah engkau bersyukur bahwa aku telah mati untuk engkau? Wow, ketika Tuhan berbicara secara pribadi dalam doa pagi saya menangis meraung-raung kepada Tuhan. Dan mulai saat itu sampai detik hari ini, ketika saya berdoa pagi, saya mau selalu menangis di hadapan Tuhan. Dan saya selalu katakan, Tuhan, aku bersyukur karena penebusan dosa yang kau telah berikan kepadaku. Aku bersyukur karena pengampunan yang kau telah berikan kepadaku melalui karya Kristus yang luar biasa. Karena itu lebih dari semuanya, lebih dari pagi hari yang segar yang aku hirup ini. Saudara-saudara, saya selalu menangis. Tuhan, seringkali saya hanya bersyukur untuk makan dan minum. Seringkali aku bersyukur hanya untuk keadaan hari ini. Tapi kau ingatkan, lebih dari itu, saudara-saudara, Kristus mati itu adalah rasa syukur saya yang luar biasa. Kristus mati bagi saya yang berdosa ini. Saudara-saudara, itu adalah rasa syukur yang melebihi segalanya. Oleh sebab itu saya langsung menangis. Setiap pagi saya tangis. Kenapa? Karena saya ketika mengingat korban Kristus, saya tidak pernah bisa membalas korban Kristus itu. Meskipun dengan segala kebaikan saya, dengan segala pelayanan hebat saya, tidak akan pernah bisa membalas kasih Kristus. Karena ketika saya berdosa, Dia mengampuni saya. Karena ketika saya ada dalam maut, Dia selamatkan saya. Itu lebih dari hanya sekedar makan dan minum, lebih dari segala berkat-berkat yang saya terima. Oleh sebab itu tiap pagi saya selalu berdoa, mengucap syukur, dan saya menangis. Tidak ada kasih yang lebih besar dari semuanya itu selain kasih-Mu yang telah menyelamatkan hidup. Harusnya kita memiliki passion yang demikian, saudara. Harusnya kita memiliki kehidupan yang wow, anugerah-Mu Tuhan tidak tertandingi, sehingga kita selalu bersyukur. Dan rasa seperti itu adalah rasa yang Roh Kudus munculkan ketika kita dipenuhi Roh Kudus selalu. Kita akan selalu bersyukur buat kedahsyatan dan kehebatan Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada banyak orang memandang sepele itu, tapi hal itu bukan sepele bagi saya. Kenapa? Karena saya yang berdosa ini tidak bisa menyelesaikan urusan dosa saya kalau bukan karya Kristus yang menolong hidup saya, yang mengampuni. Kalau bukan
Ayat yang ke-18. Oh, contohnya saja ya. Tadi kan jangan kau mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu ya. Contohnya kita lihat di dalam KPR ya, Kisah Para Rasul 7, memiliki kerinduan dan kehausan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kisah Para Rasul 7 ayat 59 sampai dengan ayat yang ke-60. Kisah Para Rasul 7 ayat 59 sampai 60. Demikianlah firman Tuhan. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, jangan tanggungan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Stefanus adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus, dikatakan firman Tuhan. Dan di dalam kerinduannya, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia selalu rindu, haus untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Meskipun resikonya besar, tapi hidupnya selalu bersyukur. Meskipun di tengah-tengah dia menghadapi kematian, dilempari batu, dia masih tetap bisa bersyukur karena hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, yang keempat, ciri orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus adalah memiliki penundukan diri. Ya, saudara-saudara, ini adalah ciri orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Selain dia memiliki kerinduan, kehausan untuk menyembah, memuji dan bersyukur, tapi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang-orang yang memiliki kehidupan takut akan Tuhan, yang diwujudkan dalam menundukkan diri kepada otoritas. Ini ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ya. Jadi dia memiliki penundukan diri karena hidupnya takut akan Tuhan, dan dia menundukkan diri kepada otoritas yang ada. Kita lihat di dalam 1 Petrus. Ini bukti penundukan diri kepada Tuhan. 1 Petrus 5, coba kita akan lihat. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Sudah ketemu? 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus selalu hidupnya mengajarkan penundukan diri kepada Tuhan, ya, kepada pemerintah, juga menundukkan diri. Di dalam Titus 3 ayat 1, nanti kita baca di rumah masing-masing ya. Roma 13 ayat 1 sampai 7 juga mengajarkan bagaimana orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, dia juga diajar untuk tunduk kepada pemerintah selain kepada Tuhan. Tuhan itu otoritas tertinggi. Pemerintah juga memiliki otoritas dalam hidup kita. Kita harus belajar menundukkan diri kepada otoritas itu. Di dalam Timotius 5 ayat 17, coba kita akan lihat. Timotius 5, 1 Timotius 5 ayat yang ke-17. Ini kepada pemimpin-pemimpin rohani. 1 Timotius 5 ayat yang ke-17.
Di sana dikatakan, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripayah berkhotbah dan mengajar. Saudara-saudara, ini adalah otoritas pemimpin rohani yang harus dihormati, yang harus dimana kita harus menundukkan diri. Dalam Ibrani 13, Ibrani 13 ayat yang ke-7. Ibrani 13 ayat yang ke-7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ayat yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ini firman Tuhan mengajar demikian, saudara. Bukan berarti saya menyampaikan begini, oh om mencari hormat, tidak. Itu Alkitab yang ajarkan. Kita harus belajar tentang kebenaran ini. Saya pun belajar menghormati pemimpin rohani saya juga. Ya, bapak-bapak rohani saya juga harus belajar menghormati dia. Karena itu yang Roh Kudus ajarkan melalui firman-Nya. Orang yang penuh dengan Roh Kudus bukan hanya dia memiliki penundukan diri kepada Tuhan, tapi juga kepada pemerintah, juga kepada pemimpin-pemimpin rohaninya. Ya, Ibrani malah jelas sekali, jangan membuat pemimpin rohanimu berkeluh kesah. Yang setiap hari memimpin engkau menyampaikan firman Allah. Ya, karena dialah yang berjaga-jaga atas jiwamu, bertanggung jawab atas jiwa kita. Ya, puji Tuhan. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya, ya, yang tidak perlu saya sebutkan semuanya. Tapi Alkitab banyak mengajarkan tentang itu. Saudara-saudara, yang berikutnya adalah yang paling penting. Saudara, pentingnya kepenuhan Roh Kudus. Untuk apa sih kita penuh dengan Roh Kudus? Yang pertama, untuk pelayanan secara khusus. Pelayanan khusus. Saudara, kita harus penuh berulang-ulang dan terus-menerus dipenuhi Roh Kudus. Karena dalam pelayanan kita perlu hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Dengan kepenuhan Roh Kudus itu, saudara, kita bisa melayani orang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, saudara-saudara, kepenuhan Roh Kudus untuk pelayanan khusus ini biasa dikenal dalam bahasa Yunani-nya adalah Pimpleni Pneumatos Agiao. Ya, jadi kepenuhan Roh Kudus untuk pelayanan khusus. Kalau kau melayani Tuhan tanpa kepenuhan Roh Kudus, pelayananmu tidak akan menjadi faedah. Ya, tidak berfaedah apapun. Pelayananmu tidak membawa impact kerajaan Allah, karena hanya pelayanan daging dan tidak membawa pengaruh ilahi.
Ibadah kita hanya sebatas kepuasan lahiriah dan tidak mengubahkan kehidupan banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kita penuh dengan Roh Kudus. Bahwa hidupmu penuh dengan Roh Kudus. Permainan musikmu akan mengalirkan urapan Roh Kudus yang mengubahkan hati orang, yang membuat orang menyadari akan dosanya. Bukan hanya sekedar membuat emosional seseorang hanyut, tetapi di sana ada Roh Kudus yang bekerja, membuat hidup mereka bisa menyadari dosanya dan mulai berteriak kepada Tuhan dalam pertobatan. Dan saat itu juga Roh Kudus ada bekerja dengan luar biasa. Jadi bukan hanya sekadar alunan-alunan musik yang membius orang, hanya semata-mata untuk menyenangkan telinga dan mengaduk emosi kita. Apa bedanya kita dengan Didi Kempot? Kalau pelayanan kita hanya bermain musik, hanya untuk urusan mengaduk emosi seseorang. Tapi ketika Roh Kudus bekerja dalam urapannya, musik kita bukan mengaduk emosi orang, tetapi musik kita akan membawa tangisan-tangisan pertobatan yang hebat. Roh Kudus bekerja di sana, saudara, dan orang akan diubahkan. Demikian juga dengan perkataan-perkataan pemberitaan firman. Saudara-saudara, pentingnya di sana. Yang kedua, pentingnya Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus adalah untuk menghasilkan suatu karakter hidup yang diubahkan tadi. Biasa dikenal dalam bahasa Yunani Pierre Pneumatos Agiao. Jadi dengan kepenuhan Roh Kudus, karakter kita diubahkan. Pentingnya Roh Kudus untuk mengubah karakter, bukan hanya untuk pelayanan khusus, tetapi juga untuk mengubah kehidupan kita. Saudara-saudara, mungkin saya hebat dalam pelayanan, tapi kalau karakter saya buruk, saya pun perlu diubah oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya? Kita datang kepada Tuhan. 3 langkah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah menanggalkan, membuang, mematikan manusia lama kita. Saudara-saudara, itu tidak akan saya sampaikan terlalu panjang. Ya. Yang kedua, cara dipenuhi Roh Kudus, meresponi firman Allah dengan ketaatan. Selain membuang, mematikan manusia lama kita, dalam Kolose 3 ayat 5-9, cara dipenuhi Roh Kudus adalah juga harus merespon firman Allah dengan ketaatan. Saya mengatakan ketika kita amen di gereja, haleluya di gereja, tapi di luar gereja haleluya, saudara-saudara, engkau tidak sedang taat merespon firman Tuhan. Tapi bagaimanakah orang yang merespon firman Tuhan? Ketika dia mendengar firman Tuhan, dia berkata haleluya. Di luar sana juga dia berkata haleluya, bukan haleluya. Amin. Ya. Di gereja dia bermuka alim, tapi di luar sana dia tidak menunjukkan karakter Kristus dalam hidupnya. Hidupnya tidak mati pada manusia lamanya dan tidak meresponi firman. Tapi orang yang meresponi firman adalah hari ini kau mendengar, keluar dari tempat ini kau melakukan. Sebab firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang mendengar firman, dan lebih berbahagia lagi orang-orang yang melakukannya. Melakukan firman itu lebih berbahagia, saudara. Dalam 1 Timotius 4 ayat 13 dan seterusnya, kita tidak akan baca itu.
Yang ketiga, yang terakhir adalah cara dipenuhi Roh Kudus adalah memberi diri dipimpin Roh Kudus. Bukan kita yang memimpin hidup kita, tapi kita biarkan Roh Kudus ini buka hati kita dan biarkan Roh Kudus yang menuntun hidup. Itu namanya dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dengan akal kita saja, saudara-saudara, tetapi dengan bagaimana kau membuka hati. Tuhan, pimpinlah aku. Ketika kau kemanapun, kau mengerjakan apapun, kau katakan, Tuhan, biar aku yang memimpin aku, bukan aku. Satu ciri orang yang percaya kepada Kristus adalah di dalam hatinya yang bertata adalah Kristus, bukan akunya lagi. Saudara, bukan aku yang bertata dalam hati, tetapi Kristus yang bertata dalam hatinya. Haleluya. Di dalam Galatia 5 ayat 16 itu tadi sampai ke 18. Saya tidak akan menyampaikan dan membacakan firman-Nya. Nanti firman ini juga akan dimuat di dalam warta jemaat. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari di rumah. Dan saya percaya dengan menanggalkan, membuang, mematikan manusia lama, merespon firman Allah dalam ketaatan, memberi diri dipimpin Roh Kudus, engkau siap dipenuhi Roh Kudus dan hidupmu akan diubahkan. Karakter hidupmu akan diubahkan. Engkau menjadi orang yang berbeda. Saya menjadi orang yang berbeda, bukan lagi Frido yang lama, saudara-saudara, tetapi saya adalah Frido yang baru, yang setiap hidup saya menjadi kesukaan banyak orang, mengubahkan banyak orang, memberkati banyak orang. Bukan Frido yang lama, banyak orang mencibir, banyak mempermalukan Tuhan. Ini pentingnya penuh dengan Roh Kudus. Malam hari ini tanggalkan manusia lamamu, responi firman Allah dengan ketaatan, dan memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya perpanjang, biarlah menjadi berkat buat kita semuanya. Haleluya. Mari ada kesempatan kita bersama-sama malam hari ini, dan juga jemaat-jemaat yang ada di rumah-rumah. Mari datang kepada Tuhan. Ini waktunya, waktu yang indah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Malam hari ini jangan hanya cuma mikir dan mendengar, responi firman Allah. Mulai datang kepada Tuhan. Roh Kudus yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Biarkan hidupmu selalu dipenuhi dan terus dipenuhi, berulang-ulang dan terus-menerus dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Dan datang kepada Tuhan. Jemaat yang di rumah-rumah, mulai datang kepada Tuhan malam hari ini. Roh Kudus hadir di sini. Haleluya. Menggali di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, pasal musik nyata, karena Roh Allah
kehidupan lama kita. Kita datang dalam pertobatan kita. Dan kita minta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Haleluya. Kita terus merindu meresponi firman Allah dengan ketaatan, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Buka hati kita, jemaat yang di rumah-rumah. Mari kau yang rindu dipenuhi Roh Kudus, angkat tanganmu, arahkan hatimu, angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Kristus. Haleluya. Kalian pelayan-pelayan boleh melayani penuh pangkat tangan atas kehidupan. Biar Allah yes. Haleluya. Haleluya. Yes. Holy Spirit, Holy Spirit, yes, yes Tuhan. Biar haleluya. Kami percaya ada keubahan ketika setiap kami selalu dipenuhi Roh Kudus. Kalau kami malam hari ini datang dengan pergumulan-pergumulan hidup kami, karena kami tidak bisa berubah, kami rindu pembaharuan hidup. Malam hari ini Roh Kudus, Engkaulah Roh pengubah itu, Roh yang membaharui hidup kami. Roh itulah yang membaharui hidup kami, mengubahkan setiap karakter. Ketika kami dipenuhi Roh Kudus, ketika kami selalu dipenuhi Roh Kudus, Roh Kudus mengalir dalam hidup kami, mengubah, memberkati setiap jemaat. Begitu juga dengan jemaatmu yang ada di rumah-rumah. Terus kau alirkan kuasa Roh Kudus Tuhan kepada setiap jemaatmu yang ada di rumah-rumah mereka masing-masing. Holy Spirit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau alirkan Roh Kudus Tuhan kepada setiap jemaat-jemaat yang ada di rumah-rumah. Engkau menghampiri mereka dan Engkau memenuhkan kehidupan mereka dengan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kalau kami sebentar akan memberikan persembahan kami juga Tuhan, biarlah persembahan kami boleh berkenan ya Tuhan. Engkau tidak melihat besar kecilnya, tetapi Engkau melihat setiap hati yang mau memberi dengan ketulusan dan ingin menyenangkan hatimu. Itulah yang Kau cari Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan mereka yang telah datang, memberkati dan memberikan persembahan.
Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan akan terus disampaikan, mengajar kita untuk lebih mengenal tentang Roh Kudus. Dan malam hari ini kita bersyukur dan kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Ya, kita bukan datang dengan tangan yang hampa, tetapi kita mau memberikan persembahan-persembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita, berbahagialah orang yang sakit. dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pengiringan kita, dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat kesempatan hari ini kami boleh Tuhan memperingati hari lahirnya gereja, di mana Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu dan gereja hidup dalam pengurapan kuasa-Mu, menyelesaikan tugas panggilan untuk menjadi saksi Kristus dalam kepenuhan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dan malam hari ini pun kami boleh bersukacita karena Engkau juga mengajar kami untuk kami terus hidup dalam kepenuhan Roh Kudus setiap saat dan setiap waktu, sehingga hidup kami diubahkan, hidup kami mempermuliakan nama Tuhan dan siap menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau memberkati sidang jemaat-Mu dimanapun kami berada. Maka sidang jemaat-Mu yang di rumah-rumah, Tuhan memberkati di tengah-tengah kondisi saat-saat ini. Tuhan, dunia menanti-nantikan anak-anak Allah itu dinyatakan. Oleh sebab itu mari Kau urapi setiap kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu,
pakai hidup kami Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, untuk kami boleh menjadi berkat, untuk menjadi saksi, untuk menyatakan kerajaan Allah Tuhan, sehingga jiwa-jiwa datang dan percaya kepada Engkau. Tuhan, pakai kami gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa tetap untuk lingkungan kami, untuk bangsa kami Tuhan. Sampai hari ini kami terus berseru kepada Engkau untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong bebaskan bangsa kami dari situasi-situasi pandemi ini Tuhan, yang membuat banyak orang tidak lagi menjadi orang-orang yang bersukacita, melainkan mereka dibatasi dalam segala hal, terutama juga gereja-gereja-Mu Tuhan, umat-umat-Mu Tuhan. Tolong kemunduran ekonomi, ada banyak orang yang menderita karena harus kehilangan pekerjaan, kekurangan Tuhan, kemiskinan, kelaparan. Tuhan, Engkau tolong bangsa kami dan pakai kami semuanya untuk senantiasa menjadi saksi-Mu. Tuhan, berkati Indonesia supaya terus dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk kondisi Jawa Timur yang akhir-akhir ini peningkatan positif begitu banyak. Tuhan, tolong ya Bapa, wilayah kami Jawa Timur Tuhan. Tuhan, Kau tolong ya Bapa. Haleluya, dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk wilayah Banyuwangi dan wilayah Pesanggarahan, khususnya daerah-daerah di mana kami tinggal. Tuhan juga tolong semuanya, sehingga semuanya segera dipulihkan, dan tangan Tuhan menolong umat-Mu. Tangan Tuhan melindungi kami semuanya. Tangan Tuhan terus menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Mungkin mereka saat ini mengalami kekurangan dalam ekonomi. Mungkin mereka saat ini mengalami sakit. Mungkin mereka saat ini mengalami kelemahan, kemunduran, baik ekonomi, rohani. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, lawat mereka. Tuhan, tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada di dalam pergumulan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kemenangan. Tuhan, terus bawa mereka dalam kasih-Mu ya Tuhan, untuk terus hidupi firman, sebab firman itulah yang menopang kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi kuat, dan Roh-Mu yang menolong serta menghibur kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Sidang jemaat yang di rumah-rumah juga, Tuhan lawan dan Tuhan tolong. Tuhan berkati mereka semuanya. Terima kasih Bapak. Kini saatnya kami menaikkan tangan kami kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau akan memberkati setiap kehidupan kami. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kini terimalah segala berkat dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, lengkap dengan pertolongan dan penghiburannya, dicurahkan segala berkat bagi kita semuanya. Berkat yang terbaik, berkat yang memberkati kehidupan kita pribadi lepas pribadi, berkat yang memberkati kehidupan keluarga dan hidup rumah tangga-Mu, berkat yang dicurahkan untuk usaha pekerjaan-Mu, masa depan dan sekolah-Mu, dicurahkan hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat yang menerima berkat katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.